Ladies and gentlemen, welcome to... Waalaikumsalam Mas Ridwan. Kamu gak usah segan sama aku. Terus kalau kamu misalkan butuh sesuatu di Singapura, anggap aja aku keluarga. Nanti aku bantu. Makasih banyak ya. Mama kan tahu, aku gak ada perasaan sama Mas Ridwan. Apa sih kurangnya Ridwan tuh? Menurut Mama dia baik sekali loh. Kalau lagi masa pendekatan itu selalu baik. Namanya laki-laki, yang jadi masalah kan kalau udah dapet. Aisha, this is Liam. Liam, this is Aisha from Indonesia. Our campus volunteer. He'll help you settle in. Ahlan Aisyah. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan semua perjalanan butuh peta, ada yang cukup dengan hati. Di dunia wisata, kami hadirkan kisah-kisah yang membawa kamu menemukan makna di balik setiap air mata, doa, dan harapan. Selamat datang kembali di channel Dunia Wisata. Sebuah ruang sunyi tempat kita tidak hanya berjalan menelusuri kota dan negara, tetapi juga menyusuri perasaan, kenangan, dan luka yang seringkali ikut merantau bersama manusia. Di sini, setiap cerita bukan sekadar hiburan, melainkan cermin. Dan mungkin, di salah satu kisahnya, ada potongan hidupmu sendiri. Pernahkah kamu jatuh cinta di negeri orang? Di kota yang tidak tumbuh bersamamu? Di tempat yang bahasanya asing? Namun perasaannya terasa sangat dekat. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kehadirannya seperti rumah? Padahal kamu sendiri belum selesai berdamai dengan masa lalu. Dan pernahkah kamu dihadapkan pada pilihan? Bukan antara benar dan salah, melainkan antara orang yang dulu menyelamatkanmu dan orang yang kini mengajarkanmu bernapas kembali. Inilah kisah tentang cinta yang tidak datang untuk menyembuhkan dengan mudah. Tentang luka yang ikut terbang lintas negara. Dan tentang hati yang dipaksa memilih saat semuanya terasa benar, namun tidak mungkin dimiliki bersamaan. Inilah alur cerita film Ahlan Singapore. Kisah ini dimulai jauh sebelum Singapura menjadi latar. Ia bermula dari seorang gadis bernama Aisyah. Aisyah tumbuh di sebuah kota kecil di Indonesia, di lingkungan yang sederhana, penuh kehangatan, namun juga menyimpan satu peristiwa yang mengubah cara hatinya memandang dunia. Sejak kecil, Aisyah dikenal sebagai anak yang ceria. Ia mudah tertawa, mudah percaya, dan mudah berharap. Namun semua itu perlahan menghilang setelah satu kejadian di masa lalu yang tak pernah benar-benar ia ceritakan kepada siapapun. Sejak saat itu, Aisyah belajar satu hal dengan cepat. Bahwa terlalu berharap bisa menyakitkan. Bahwa terlalu percaya bisa meninggalkan bekas yang lama sembuhnya. Ketika ia beranjak dewasa, Aisyah tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, dan terlihat kuat. Ia memilih menyimpan luka itu rapat-rapat, bahkan dari dirinya sendiri. Baginya, masa lalu adalah sesuatu yang harus dilewati, bukan dibicarakan. Ia menutup pintu hatinya, bukan karena ia tidak ingin mencintai, tetapi karena ia takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kesempatan untuk melanjutkan studi ke Singapura datang seperti jalan keluar yang ia butuhkan. Bukan hanya tentang pendidikan, tetapi tentang jarak. Jarak dari kenangan. Jarak dari orang-orang yang mengenalnya terlalu dalam. Dan jarak dari dirinya yang dulu. Hari pertama Aisyah menginjakan kaki di Singapura terasa asing dan dingin, meski matahari bersinar terang. Gedung-gedung tinggi berdiri anggun, jalanan rapi, dan manusia bergerak cepat seolah semua tahu kemana tujuan mereka. Di tengah keramaian itu, Aisyah merasa kecil. Namun justru disitulah ia merasa aman. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang menuntutnya untuk menjadi apapun selain dirinya hari ini. Hari-hari awal kuliah ia lewati dengan fokus penuh. Jadwal padat, tugas menumpuk, dan kehidupan mahasiswa rantau yang tidak selalu mudah. Ia tinggal di asrama sederhana, menghabiskan malam dengan membaca, menulis, dan sesekali menatap jendela, melihat cahaya kota yang tak pernah benar-benar tidur. Aisyah membatasi pergaulan. Ia ramah, tetapi tidak membuka diri. Ia tersenyum, tetapi tidak memberi celah. Baginya, menjaga jarak adalah bentuk perlindungan paling aman. Sampai suatu hari, di sebuah lorong kampus yang lengang, hidupnya mulai bergeser perlahan.
Hari itu hujan turun tipis. Aisyah terlambat menuju kelas karena harus menyelesaikan urusan administrasi. Saat ia berlari kecil sambil menahan tasnya, ia tidak melihat seseorang yang datang dari arah berlawanan. Tabrakan kecil tak terhindarkan. Buku-bukunya jatuh berserakan di lantai. Saat itulah ia bertemu Liam. Liam bukan tipe yang mencolok. Wajahnya tenang, sorot matanya lembut, dan cara bicaranya tidak terburu-buru. Ia langsung membantu memunguti buku Aisyah, meminta maaf berkali-kali meski jelas bukan sepenuhnya salahnya. Ada ketenangan aneh dalam kehadirannya, sesuatu yang jarang Aisyah rasakan sejak lama. Percakapan mereka singkat, biasa saja. Tentang jurusan, tentang dosen yang sama-sama mereka kenal, tentang cuaca Singapura yang sulit ditebak. Namun entah mengapa, setelah pertemuan itu, Aisyah membawa pulang perasaan yang tidak ia pahami. Bukan jatuh cinta, bukan juga tertarik. Hanya rasa hangat yang tertinggal tanpa permisi. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka kembali terulang. Di perpustakaan, di kantin kampus, di halte bus. Liam ternyata senior satu tingkat di jurusannya. Ia dikenal sebagai sosok yang mudah didekati, sering membantu mahasiswa baru, dan selalu hadir tanpa banyak bicara. Aisyah menyadari satu hal. Liam tidak pernah memaksa. Ia hadir tanpa menginterogasi, mendengarkan tanpa mendesak, dan berbicara tanpa menghakimi. Di sisi lain, Liam sendiri bukan tanpa luka. Di balik senyumnya yang tenang, ia menyimpan kehilangan besar yang belum selesai ia relakan. Namun berbeda dengan Aisyah, Liam memilih memendamnya dalam diam yang panjang, seolah rasa sakit itu adalah bagian dari identitasnya. Kedekatan mereka tumbuh pelan. Bukan lewat kata-kata manis atau janji besar, melainkan lewat kebersamaan sederhana. Belajar bersama hingga malam, berbagi makanan murah di sudut kota, dan berjalan tanpa tujuan menyusuri Singapura yang gemerlap namun terasa sunyi bagi perantau. Tanpa disadari, Aisyah mulai membuka celah kecil di hatinya. Ia mulai tertawa lebih lepas. Mulai bercerita tentang hal-hal ringan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak merasa takut saat seseorang mengenalnya sedikit lebih dalam. Namun justru di titik itulah, masa lalu yang ia tinggalkan di Indonesia mulai bergerak mengejarnya. Di sebuah bandara, seorang pria berdiri menatap papan kedatangan. Pria yang mengenal Aisyah jauh sebelum ia belajar menutup diri. Sahabat kecilnya. Seseorang yang diam-diam mencintainya sejak lama. Dan seseorang yang kehadirannya akan menguji semua yang baru saja mulai tumbuh. Tanpa Aisyah sadari, takdir sedang menyiapkan persimpangan. Dan perjalanan emosional ini baru saja dimulai. Aisyah tidak mengetahui bahwa di saat ia mulai merasa hidupnya kembali tenang, sebuah nama dari masa lalu sedang melintasi jarak ribuan kilometer menuju dirinya. Hari-harinya di Singapura berjalan seperti biasa, namun ada sesuatu yang perlahan berubah. Ia mulai menunggu pesan Liam tanpa ia sadari. Mulai menoleh ketika mendengar langkah kaki yang mirip dengannya. Mulai merasa kehilangan ketika sehari saja mereka tidak bertemu. Liam tidak pernah menanyakan masa lalu Aisyah. Ia hanya hadir. Dan justru itulah yang membuat Aisyah merasa aman. Tidak ada tuntutan untuk menjelaskan, tidak ada keharusan untuk membuka luka yang belum siap ia sentuh. Bersama Liam, Aisyah merasa cukup menjadi dirinya hari ini, tanpa perlu membawa cerita kemarin. Namun hidup tidak pernah membiarkan seseorang melupakan masa lalunya terlalu lama. Suatu sore, Aisyah menerima pesan singkat dari nomor yang tidak ia simpan. Pesan itu singkat, sederhana, namun cukup membuat jantungnya berhenti sejenak. Isinya hanya satu kalimat, "Aku sudah di Singapura." Nama pengirimnya membuat tangan Aisyah gemetar. Nama itu adalah bagian dari hidupnya yang ia pikir telah ia kunci rapat-rapat. Sahabat kecilnya. Lelaki yang tumbuh bersamanya sejak anak-anak. Lelaki yang tahu banyak hal tentang dirinya, bahkan hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Aisyah duduk lama menatap layar ponselnya. Perasaannya campur aduk antara kaget, takut, dan bingung. Ia tidak pernah membayangkan pertemuan ini akan terjadi di kota asing, jauh dari rumah, jauh dari zona aman yang selama ini ia bangun. Di sisi lain kota, lelaki itu berdiri di balkon apartemen kecil yang ia sewa sementara. Ia datang ke Singapura bukan tanpa alasan. Bertahun-tahun ia menyimpan perasaan yang tidak pernah ia ungkapkan secara jujur. Ia melihat Aisyah pergi mengejar mimpi, dan ia memilih menunggu. Namun menunggu terlalu lama membuatnya sadar bahwa diam bisa berarti kehilangan selamanya.
Pertemuan mereka terjadi di sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari kampus. Aisyah datang dengan langkah ragu. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata-kata berlebihan. Hanya tatapan panjang yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Percakapan mereka kaku di awal. Tentang kabar keluarga, tentang pekerjaan, tentang perjalanan ke Singapura. Namun di balik kalimat-kalimat itu, ada perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Lelaki itu memandang Aisyah dengan cara yang sama seperti dulu, penuh perhatian, penuh rasa ingin melindungi. Aisyah menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Bersama sahabat lamanya itu, ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Namun justru itulah yang membuatnya takut. Karena lelaki ini mengenal Aisyah yang lama, yang penuh luka, yang rapuh, yang pernah hancur. Berbeda dengan Liam, yang hanya mengenal Aisyah hari ini. Hari-hari berikutnya menjadi semakin rumit. Sahabat lamanya itu mulai sering muncul di sekitar Aisyah. Mengajaknya makan, mengantarnya pulang, mengingatkan hal-hal kecil yang dulu sering ia lupakan. Tanpa ia sadari, Aisyah mulai berada di tengah pusaran emosi yang bertabrakan. Liam mulai merasakan perubahan. Aisyah masih sama, masih tersenyum, masih berbicara lembut, tetapi ada jarak yang tidak bisa ia jelaskan. Ada tatapan yang sering kosong, ada jeda panjang sebelum Aisyah menjawab pesan, ada pertemuan yang mulai dibatalkan dengan alasan lelah. Liam bukan tipe yang menuntut. Ia memilih mengamati. Namun semakin ia diam, semakin ia merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Suatu malam, mereka bertiga secara tidak sengaja berada di tempat yang sama. Sebuah acara kecil kampus yang dihadiri banyak mahasiswa. Aisyah datang bersama sahabat lamanya, sementara Liam datang dengan beberapa temannya. Pertemuan itu canggung. Tatapan Liam dan sahabat Aisyah bertemu, penuh rasa ingin tahu dan kewaspadaan yang tidak terucap. Aisyah berada di tengah mereka. Merasa dadanya semakin sempit. Ia memperkenalkan mereka dengan suara pelan. Liam tersenyum sopan. Sahabat lamanya mengangguk singkat. Tidak ada konflik terbuka, namun ketegangan terasa jelas. Malam itu, Aisyah pulang dengan perasaan bersalah yang tidak ia pahami. Bersalah pada Liam karena menyembunyikan sesuatu. Bersalah pada sahabat lamanya karena perasaannya tidak lagi sesederhana dulu. Dan yang paling menyakitkan, bersalah pada dirinya sendiri karena tidak tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Luka masa kecil Aisyah perlahan kembali menghantui. Ia teringat bagaimana dulu ia pernah percaya sepenuhnya, lalu kehilangan segalanya dalam satu momen. Ia takut mengulang kesalahan yang sama. Ia takut memilih dan melukai. Ia takut diam dan kehilangan. Sahabat lamanya mulai menunjukkan perasaannya secara halus. Ia tidak memaksa, tetapi kehadirannya selalu memberi isyarat bahwa ia siap menunggu. Ia mengingatkan Aisyah bahwa ia adalah rumah. Bahwa ia adalah orang yang selalu ada, bahkan saat Aisyah belum mengenal Liam. Di sisi lain, Liam mulai membuka sedikit demi sedikit lukanya. Ia bercerita tentang kehilangan yang membuatnya memilih menjadi pendengar, bukan penuntut. Ia mengakui bahwa Aisyah adalah satu-satunya orang yang membuatnya ingin mencoba kembali. Namun ia juga mengatakan satu hal yang membuat Aisyah terdiam lama. Ia tidak ingin menjadi pilihan cadangan dalam hidup siapapun. Kalimat itu terus terngiang di kepala Aisyah. Ia sadar, diamnya bukan hanya menyakitkan dirinya, tetapi juga orang-orang yang peduli padanya. Konflik batin Aisyah mencapai puncaknya saat ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Masa lalu dan masa kini telah bertemu. Dan ia harus memilih, bukan hanya siapa yang ia cintai, tetapi siapa dirinya yang ingin ia pertahankan. Di tengah gemerlap Singapura yang tidak pernah benar-benar tidur, Aisyah berdiri sendirian di sebuah jembatan kecil. Lampu kota memantul di air, menciptakan bayangan yang bergetar. Ia menangis tanpa suara. Menyadari bahwa cinta bukan selalu tentang kebahagiaan, tetapi tentang keberanian. Keberanian untuk jujur. Keberanian untuk menghadapi luka. Dan keberanian untuk menerima bahwa tidak semua orang bisa ia bawa bersamanya ke masa depan. Di titik inilah kisah Ahlan Singapore semakin mengeras. Bukan lagi tentang pertemuan manis, melainkan tentang pilihan yang akan meninggalkan bekas. Dan pilihan itu semakin dekat. Aisyah mulai menarik diri tanpa benar-benar menghilang. Ia tetap menjalani kuliah, tetap bertemu Liam, tetap membalas pesan sahabat lamanya,
tetapi semuanya terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap langkah harus hati-hati, karena satu keputusan kecil saja bisa melukai banyak hati sekaligus. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia tidak hanya takut memilih orang yang salah, tetapi juga takut memilih dirinya sendiri. Di hadapan Liam, Aisyah adalah versi yang sedang belajar sembuh. Di hadapan sahabat lamanya, Aisyah adalah versi lama yang penuh kenangan, luka, dan janji tak terucap. Suatu hari, Liam mengajak Aisyah berjalan menyusuri Marina Bay. Tidak ada tujuan khusus. Mereka hanya berjalan, membiarkan malam Singapura menyelimuti percakapan yang akhirnya berubah menjadi keheningan panjang. Di titik itu, Liam berhenti melangkah. Ia menatap Aisyah dengan sorot mata yang tenang, namun syarat kelelahan emosional. Liam berkata pelan bahwa ia merasakan jarak. Ia tidak marah, tidak menuduh. Ia hanya ingin kejujuran. Ia berkata bahwa ia tidak meminta Aisyah memilihnya, tetapi ia tidak sanggup terus berada dalam ketidakpastian. Kata-kata itu tidak keras, namun justru itulah yang membuat Aisyah merasa perih. Karena ia tahu, Liam berbicara dari tempat yang jujur. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba menata kata-kata yang sejak lama terperangkap di dadanya. Ia akhirnya mengakui bahwa masa lalunya kembali hadir. Bahwa ada seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. Bahwa ia sendiri belum tahu apa arti semua ini bagi hatinya. Liam mendengarkan tanpa menyela. Saat Aisyah selesai, ia mengangguk pelan. Ia berkata bahwa ia mengerti, tetapi mengerti tidak selalu berarti bisa bertahan. Ia meminta waktu. Bukan untuk pergi, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri dari rasa yang semakin dalam. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perpisahan resmi, namun kehangatan yang dulu mengalir alami kini terasa tertahan. Mereka masih bertemu, masih berbicara, tetapi ada jarak emosional yang tidak bisa disangkal. Di sisi lain, sahabat lama Aisyah mulai merasa bahwa kehadirannya di Singapura bukan kebetulan. Ia melihat celah yang mulai terbuka. Ia semakin sering mengajak Aisyah mengenang masa kecil mereka, mengunjungi tempat-tempat yang mengingatkan pada rumah, membicarakan mimpi yang dulu sempat mereka bicarakan bersama. Namun Aisyah menyadari satu hal yang menyakitkan. Bersama sahabat lamanya, ia sering merasa kembali menjadi dirinya yang dulu. Dan ia tidak yakin apakah ia ingin kembali ke versi itu. Luka masa kecil yang selama ini ia sembunyikan justru terasa lebih dekat saat bersama orang yang paling mengenalnya. Konflik batin Aisyah semakin dalam ketika satu rahasia lama akhirnya terungkap. Dalam sebuah percakapan emosional, sahabat lamanya mengungkap bahwa peristiwa di masa kecil yang menghantui Aisyah juga menghancurkan hidupnya. Ia mengaku bahwa sejak saat itu, ia merasa bertanggung jawab, meski tidak pernah tahu bagaimana cara memperbaikinya. Pengakuan itu mengguncang Aisyah. Selama ini ia mengira lukanya hanya miliknya sendiri. Ia tidak pernah menyadari bahwa ada orang lain yang memikul beban yang sama, dalam diam yang panjang. Namun alih-alih memberi kelegaan, pengakuan itu justru membuat Aisyah semakin terjebak dalam rasa bersalah. Ia mulai mempertanyakan apakah cintanya pada Liam adalah bentuk pelarian. Apakah kehangatan yang ia rasakan hanyalah cara hatinya menghindari luka lama? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Aisyah kehilangan arah. Puncak konflik terjadi saat Aisyah menerima kabar bahwa ia harus mengambil keputusan penting terkait studinya. Kesempatan magang di luar Singapura terbuka lebar, namun itu berarti ia harus meninggalkan kota ini lebih cepat dari rencana awal. Keputusan itu memaksanya menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa menunda pilihannya lebih lama. Ia berbicara dengan Liam lebih dulu. Ia menceritakan kesempatan itu dengan suara gemetar. Liam tersenyum, namun senyumnya tidak sepenuhnya bahagia. Ia berkata bahwa ia bangga pada Aisyah. Bahwa apapun pilihannya, ia berharap Aisyah memilih bukan karena takut, tetapi karena yakin. Percakapan itu menjadi perpisahan yang tidak diucapkan. Tidak ada janji menunggu. Tidak ada permintaan bertahan. Hanya dua orang yang saling peduli, menyadari bahwa cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat dua jalan hidup menyatu. Kemudian Aisyah bertemu sahabat lamanya. Percakapan mereka jauh lebih emosional. Lelaki itu dengan jujur mengatakan bahwa ia datang ke Singapura bukan hanya untuk melihat Aisyah, tetapi untuk memperjuangkannya. Ia menawarkan masa depan yang stabil, rumah yang jelas, dan cinta yang sudah teruji waktu. Aisyah mendengarkan dengan air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, ia mengatakan kebenaran yang selama ini ia simpan.
bahwa ia mencintai versi dirinya yang baru. Bahwa ia ingin sembuh, bukan sekadar kembali ke tempat aman. Bahwa masa lalu, seberapapun berartinya, tidak bisa menjadi alasan untuk mengorbankan pertumbuhan dirinya. Keputusan itu menghancurkan sahabat lamanya, namun juga membebaskannya dari penantian yang tidak pasti. Ia pergi dengan hati terluka, tetapi dengan kejujuran yang akhirnya diucapkan. Hari-hari terakhir Aisyah di Singapura dipenuhi perenungan. Ia berjalan sendiri menyusuri kota yang telah mengubahnya. Ia mengenang tawa bersama Liam, air mata bersama sahabat lamanya, dan kesunyian yang mengajarkannya banyak hal tentang dirinya sendiri. Pada hari keberangkatan, Aisyah dan Liam bertemu untuk terakhir kalinya. Tidak ada drama besar. Mereka hanya berbicara tentang hal-hal kecil, tentang masa depan, tentang harapan. Liam berkata bahwa Aisyah telah mengajarkannya untuk membuka hati, meski akhirnya harus merelakan. Aisyah menangis, bukan karena kehilangan, tetapi karena bersyukur pernah merasakan cinta yang begitu tulus. Mereka berpisah dengan pelukan singkat yang menyimpan ribuan kata. Pesawat yang membawa Aisyah lepas landas meninggalkan Singapura, namun kota itu tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. Di sanalah ia belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, dan penyembuhan tidak selalu datang bersama orang yang kita pilih. Ahlan Singapore menutup kisahnya dengan kesunyian yang penuh makna. Tentang seorang perempuan yang akhirnya berani menghadapi lukanya, memilih kejujuran, dan melangkah maju dengan hati yang tidak lagi dikurung oleh masa lalu. Tentang pertemuan yang tidak sia-sia, meski tidak selalu berakhir bersama. Dan tentang cinta yang, meski penuh luka, tetap layak diperjuangkan dengan keberanian. Hari-hari setelah kepergian sahabat lamanya tidak langsung membawa ketenangan bagi Aisyah. Justru kesunyian itulah yang membuat pikirannya semakin ramai. Ia masih berada di Singapura, masih menjalani rutinitas sebagai mahasiswi, masih bertemu Liam di beberapa kesempatan, tetapi semuanya terasa berada di ambang sesuatu yang rapuh. Seolah setiap detik adalah hitungan mundur menuju perpisahan yang lebih besar. Aisyah mulai menyadari bahwa keputusan bukan hanya soal siapa yang ia pilih, tetapi juga tentang bagaimana ia berdamai dengan dirinya sendiri. Luka masa kecil yang selama ini ia anggap sebagai bayangan gelap, kini berdiri tepat di hadapannya. Ia teringat bagaimana peristiwa itu membuatnya merasa tidak berharga, merasa ditinggalkan, dan akhirnya memilih membangun dinding tinggi agar tidak ada siapapun yang bisa masuk terlalu dalam. Singapura, dengan segala keteraturannya, justru menjadi tempat di mana kekacauan batin Aisyah paling terasa. Kota ini tidak pernah berhenti, dan di tengah kesibukan itulah Aisyah dipaksa untuk menghadapi isi kepalanya sendiri. Tidak ada lagi distraksi. Tidak ada lagi orang yang bisa ia jadikan alasan untuk menunda kejujuran pada diri sendiri. Liam merasakan perubahan itu. Ia melihat Aisyah semakin sering menyendiri, semakin sering terdiam meski mereka duduk berdampingan. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini Liam memilih mendekat dengan cara yang lebih hati-hati. Ia tidak ingin Aisyah merasa terpojok. Ia hanya ingin memastikan bahwa Aisyah tidak sendirian. Suatu sore, mereka duduk di sebuah taman kecil di sudut kota. Anak-anak berlarian, orang-orang berbincang, dan kehidupan berjalan tanpa peduli pada kegelisahan dua hati yang duduk di bangku kayu itu. Aisyah memecah keheningan dengan suara pelan. Ia mulai menceritakan luka masa kecilnya, sesuatu yang selama ini ia simpan bahkan dari dirinya sendiri. Ia bercerita tentang rasa kehilangan, tentang malam-malam panjang yang ia lewati dengan perasaan kosong, dan tentang bagaimana ia tumbuh dengan keyakinan bahwa mencintai berarti siap ditinggalkan. Setiap kalimat keluar dengan berat, seolah ia mencabut duri satu persatu dari dadanya. Liam mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyela. Ia tidak mencoba memperbaiki. Ia hanya hadir, sepenuhnya. Saat Aisyah selesai, Liam berkata satu hal yang sederhana namun menghantam tepat ke hatinya. Ia berkata bahwa luka tidak membuat Aisyah lemah. Luka justru membuatnya manusia. Kalimat itu membuat Aisyah menangis lebih lama dari yang ia duga. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus kuat. Ia tidak merasa harus menahan air mata. Ia membiarkan dirinya rapuh di hadapan seseorang, dan dunia tidak runtuh karenanya. Namun kejujuran itu juga membuka pintu pada ketakutan baru. Aisyah mulai menyadari bahwa semakin ia membuka diri, semakin besar pula risiko kehilangan. Ia takut bahwa jika ia benar-benar mencintai Liam, perpisahan nanti akan menghancurkannya lebih dalam. Di sisi lain, Liam juga bergulat dengan lukanya sendiri. Kehilangan yang ia alami di masa lalu membuatnya takut berharap terlalu tinggi. Ia ingin mencintai Aisyah,
tetapi ia juga takut jika akhirnya harus kehilangan lagi. Dua hati yang sama-sama terluka itu berjalan beriringan, saling mendekat namun juga saling menjaga jarak. Kesempatan magang yang ditawarkan pada Aisyah semakin mendekati tenggat waktu. Setiap hari, notifikasi dan email pengingat seolah menekan dadanya. Ia tahu keputusan itu akan mengubah segalanya. Jika ia pergi, hubungannya dengan Liam tidak akan sama. Jika ia bertahan, ia takut menyesal telah mengorbankan mimpinya. Dalam kebimbangan itu, Aisyah memilih melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengunjungi tempat yang selama ini ia hindari. Sebuah lokasi di Singapura yang mengingatkannya pada peristiwa masa kecilnya, meski tidak secara langsung. Ia berdiri di sana sendirian, membiarkan kenangan datang tanpa ia lawan. Di tempat itu, Aisyah akhirnya memahami satu hal. Masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Namun ia juga tidak harus mengendalikannya. Ia bisa berjalan berdampingan dengan lukanya, tanpa membiarkannya menentukan setiap langkahnya. Pemahaman itu menguatkan Aisyah. Ia menyadari bahwa apapun pilihannya nanti, ia harus memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena takut kehilangan siapapun. Termasuk Liam. Beberapa hari kemudian, Aisyah mengajak Liam bertemu. Kali ini bukan untuk membicarakan ketidakpastian, melainkan untuk berbagi keputusan yang telah ia ambil dengan jujur. Ia mengatakan bahwa ia akan mengambil kesempatan magang itu. Bukan untuk lari, tetapi untuk tumbuh. Ia juga mengatakan bahwa perasaannya pada Liam nyata, bukan pelarian. Liam terdiam lama. Di wajahnya tergambar percampuran antara sedih dan bangga. Ia akhirnya berkata bahwa mendengar Aisyah memilih dirinya sendiri justru membuatnya mencintainya lebih dalam. Namun ia juga jujur bahwa jarak adalah sesuatu yang tidak bisa ia janjikan untuk lewati dengan mudah. Percakapan itu tidak menyelesaikan segalanya. Tidak ada janji menunggu, tidak ada kepastian bersama. Hanya dua orang yang saling mengakui perasaan, sekaligus menerima keterbatasan masing-masing. Hari-hari terakhir sebelum keberangkatan Aisyah dipenuhi momen-momen kecil yang terasa besar. Mereka tertawa lebih pelan, berbicara lebih jujur, dan menikmati kebersamaan tanpa ekspektasi. Setiap detik terasa berharga karena mereka tahu waktu tidak berpihak. Di malam terakhir, mereka berjalan tanpa tujuan menyusuri kota. Lampu-lampu Singapura berkilau seperti biasanya, namun kali ini terasa berbeda. Aisyah menyadari bahwa kota ini telah menjadi saksi perjalanan terpenting dalam hidupnya. Bukan tentang cinta yang berhasil, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Saat mereka berhenti di sebuah sudut kota, Liam menggenggam tangan Aisyah. Tidak erat, tidak menuntut. Hanya cukup untuk mengatakan bahwa perasaan itu nyata, meski masa depan tidak pasti. Aisyah membalas genggaman itu dengan senyum yang penuh air mata. Malam itu, mereka tidak mengucapkan selamat tinggal. Mereka hanya berdiri dalam diam, membiarkan perasaan mengalir tanpa perlu disimpulkan. Karena mereka tahu, tidak semua cerita harus ditutup dengan kepastian untuk memiliki makna. Dan di sanalah, di tengah kota yang tidak pernah tidur, kisah Ahlan Singapura semakin mendekati titik paling sunyi. Titik di mana cinta, luka, dan keberanian bertemu, menunggu satu langkah terakhir yang akan mengubah segalanya. Pagi keberangkatan tiba dengan langit yang tenang. Tidak ada hujan, tidak ada matahari yang terlalu terik. Singapura seperti menahan napas, seolah memberi ruang bagi seseorang yang akan pergi membawa perubahan besar dalam hidupnya. Aisyah bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap kamar kecilnya, koper yang sudah tertutup, dan dinding yang selama ini menjadi saksi doa-doa yang ia panjatkan diam-diam. Ia tidak merasa sedih seperti yang ia bayangkan. Ada rasa haru, tentu saja. Ada kegelisahan. Namun di balik itu semua, ada ketenangan yang baru. Ketenangan karena akhirnya ia berhenti melarikan diri. Apapun yang menunggunya di depan, ia tahu kali ini ia melangkah dengan kesadaran penuh. Liam datang ke bandara lebih awal. Ia tidak membawa banyak kata, hanya kehadiran. Mereka duduk berdampingan, menunggu panggilan boarding, membiarkan waktu berjalan dengan caranya sendiri. Tidak ada pembicaraan berat. Mereka hanya mengingat hal-hal kecil yang pernah mereka lewati bersama. Tawa sederhana, kebingungan di awal pertemuan, dan keheningan yang dulu terasa nyaman. Saat panggilan keberangkatan akhirnya terdengar, Aisyah berdiri dengan napas yang sedikit tertahan. Ia menatap Liam, mencoba menyimpan wajah itu dalam ingatannya. Liam tersenyum, senyum yang tidak memohon, tidak menahan, hanya penuh keikhlasan.
Ia berkata bahwa apapun yang terjadi setelah ini, pertemuan mereka tidak pernah sia-sia. Bahwa Aisyah telah mengubah cara ia memandang cinta. Dan bahwa ia berharap suatu hari nanti, jika takdir mempertemukan kembali, mereka datang sebagai versi diri yang lebih utuh. Aisyah mengangguk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia memeluk Liam singkat, seolah terlalu lama akan membuatnya ragu. Lalu ia berbalik, melangkah menuju gerbang keberangkatan tanpa menoleh lagi. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tahu, jika ia menoleh, ia mungkin tidak akan sanggup pergi. Pesawat lepas landas membawa Aisyah menjauh dari Singapura. Dari balik jendela, kota itu mengecil, namun perasaan yang ia tinggalkan di sana tidak pernah benar-benar pergi. Ia menutup mata, mengingat setiap momen, dan untuk pertama kalinya, kenangan itu tidak lagi terasa menyakitkan. Waktu berlalu. Aisyah menjalani kehidupannya di tempat baru. Lingkungan baru, tantangan baru, dan ritme hidup yang berbeda. Ia sibuk, lelah, namun merasa hidup. Luka masa kecilnya tidak menghilang begitu saja. Tetapi ia tidak lagi membiarkannya mengendalikan setiap keputusan. Ia belajar menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya, bukan penjara yang harus ia tinggali selamanya. Di sisi lain, Liam melanjutkan hidupnya di Singapura. Ia kembali pada rutinitasnya, pada kampus, pada kesibukan yang dulu terasa biasa. Namun kehadiran Aisyah meninggalkan jejak yang tidak mudah ia hapus. Ia menjadi lebih terbuka, lebih jujur pada perasaannya sendiri. Ia tidak lagi takut berharap, meski ia tahu berharap berarti siap kehilangan. Sesekali mereka saling bertukar kabar. Tidak sering, tidak intens. Hanya cukup untuk memastikan bahwa masing-masing baik-baik saja. Tidak ada janji untuk kembali bersama, namun juga tidak ada penyesalan atas apa yang pernah ada. Sahabat lama Aisyah pun melanjutkan hidupnya dengan caranya sendiri. Kepergiannya dari Singapura menjadi awal proses penyembuhan yang menyakitkan namun perlu. Ia akhirnya memahami bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Bahwa terkadang, cinta justru berarti melepaskan dengan jujur. Bertahun-tahun kemudian, Aisyah kembali ke Singapura. Kali ini bukan sebagai mahasiswi yang melarikan diri dari masa lalu, melainkan sebagai perempuan yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Kota itu masih sama, namun ia tidak lagi. Ia berjalan menyusuri tempat-tempat yang dulu ia datangi bersama Liam, mengenang tanpa perih. Takdir mempertemukan mereka kembali secara sederhana. Tidak dramatis. Tidak direncanakan. Hanya dua orang yang saling mengenali dalam keramaian. Percakapan mereka dewasa, tenang, dan penuh penghargaan terhadap perjalanan masing-masing. Tidak ada kepastian apakah mereka akan kembali bersama atau tidak. Film ini tidak memberikan jawaban yang pasti. Karena Ahlan Singapore bukan tentang akhir bahagia yang klise. Ia adalah tentang proses. Tentang keberanian menghadapi luka, tentang memilih jujur pada diri sendiri, dan tentang menerima bahwa cinta tidak selalu harus berakhir dengan kepemilikan. Aisyah menatap Singapura untuk terakhir kalinya sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Ia tersenyum kecil. Kota ini telah mengajarkannya banyak hal. Tentang kehilangan, tentang pertemuan, dan tentang keberanian untuk memilih hidup yang ia inginkan. Dan di sanalah kisah Ahlan Singapore menemukan maknanya. Bukan pada siapa yang akhirnya bersama, tetapi pada siapa yang akhirnya berani sembuh. Waktu pertemuan kembali itu singkat, namun menyisakan gema yang panjang di hati Aisyah. Setelah berpisah dari Liam di sudut kota itu, Aisyah berjalan sendirian, membiarkan langkahnya membawanya tanpa arah. Singapura terasa berbeda dari kunjungan-kunjungan sebelumnya. Bukan karena kotanya berubah, tetapi karena dirinya yang kini datang tanpa beban yang dulu selalu ia pikul. Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan Liam kali ini tidak membuka luka lama. Justru sebaliknya, ia menutup satu lingkaran yang selama ini menggantung. Tidak ada lagi pertanyaan tentang bagaimana jika. Tidak ada lagi bayangan penyesalan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena pernah dipertemukan, pernah belajar mencintai, dan pernah berani melepaskan. Aisyah kembali ke Indonesia dengan hati yang lebih ringan. Ia melanjutkan hidupnya, membangun karir, dan perlahan menjadi pribadi yang ia impikan selama ini. Ia tidak lagi menghindari cinta, tetapi juga tidak mencarinya dengan tergesa. Ia membiarkan segalanya datang pada waktunya. Namun Singapura tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Kota itu adalah saksi saat ia runtuh, bangkit, dan akhirnya berdiri dengan pijakan yang lebih kokoh.
Setiap kali ia mengingat masa-masa itu, ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa utuh. Liam, di sisi lain, juga mengalami perubahan besar. Setelah pertemuan terakhir mereka, ia banyak merenung. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kehilangan. Pertemuannya dengan Aisyah, meski singkat, telah mengajarkannya bahwa membuka hati tidak selalu berakhir dengan kehancuran. Ia mulai berani melangkah lebih jauh dalam hidupnya. Ia mengambil keputusan-keputusan yang dulu selalu ia tunda. Ia belajar mencintai dengan cara yang lebih sehat, tanpa menjadikan masa lalu sebagai penghalang. Kisah Ahlan Singapore tidak memberikan jawaban mutlak tentang siapa yang akhirnya bersama. Karena memang itulah esensinya. Film ini berbicara tentang perjalanan batin, bukan sekadar romansa. Tentang bagaimana dua orang yang sama-sama terluka bisa saling menyembuhkan, meski akhirnya tidak berjalan di jalur yang sama. Aisyah dan Liam adalah gambaran dari banyak orang yang pernah saling mencintai, namun harus berpisah bukan karena kurangnya perasaan, melainkan karena perbedaan waktu dan kebutuhan hidup. Mereka tidak gagal. Mereka hanya belajar dengan cara yang berbeda. Pada akhirnya, Ahlan Singapore adalah tentang keberanian. Keberanian untuk menghadapi masa lalu. Keberanian untuk jujur pada perasaan. Dan keberanian untuk memilih diri sendiri, meski itu berarti melepaskan seseorang yang kita cintai. Kisah ini berakhir tanpa kepastian yang manis, namun justru disitulah kekuatannya. Karena hidup jarang memberi jawaban yang rapi. Yang ia beri hanyalah kesempatan untuk tumbuh, jika kita cukup berani menerimanya. Dan di tengah gemerlap Singapura, di antara pertemuan dan perpisahan, Aisyah menemukan satu hal yang selama ini ia cari. Bukan cinta dari orang lain, melainkan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kepulangan Aisyah ke Indonesia tidak langsung menghapus jejak Singapura dari pikirannya. Ada malam-malam tertentu ketika ia terbangun dan mendapati dirinya mengingat suara langkah di trotoar kota itu, aroma kopi yang dulu sering ia minum bersama Liam, dan percakapan-percakapan sederhana yang kini terasa jauh namun hangat. Namun berbeda dari sebelumnya, ingatan itu tidak lagi datang sebagai beban. Ia hadir sebagai bagian dari perjalanan yang telah selesai dengan caranya sendiri. Aisyah mulai menata hidupnya dengan ritme baru. Ia bekerja, membangun relasi, dan perlahan menemukan versi dirinya yang tidak lagi bersembunyi. Luka masa kecilnya masih ada, tetapi kini ia mampu menatapnya tanpa rasa takut. Ia memahami bahwa luka itu tidak mendefinisikan seluruh hidupnya, melainkan hanya satu bagian kecil dari kisah panjang yang ia jalani. Sesekali, Aisyah menerima kabar tentang Singapura. Tentang teman-teman kampus, tentang perubahan kota, dan sesekali tentang Liam. Ia mendengar bahwa Liam kini lebih terbuka, lebih berani mengambil risiko dalam hidupnya. Mendengar itu membuat Aisyah tersenyum kecil. Ada rasa lega mengetahui bahwa pertemuan mereka membawa dampak baik, meski tidak berakhir bersama. Waktu berjalan, dan kehidupan terus bergerak. Aisyah belajar bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan sampai akhir untuk menjadi berarti. Beberapa cinta hadir untuk mengajarkan, bukan untuk dimiliki. Dan Aisyah akhirnya menerima itu sepenuhnya. Di sisi lain, Singapura tetap berdiri dengan segala gemerlap dan kesunyiannya. Kota itu menyimpan banyak kisah perantau yang datang dengan mimpi, luka, dan harapan. Aisyah hanyalah salah satu dari sekian banyak. Namun bagi dirinya, kota itu akan selalu menjadi tempat di mana ia belajar mencintai tanpa melarikan diri dari dirinya sendiri. Liam juga terus melangkah. Ia tidak lagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Ia belajar bahwa mencintai tidak selalu tentang menggenggam erat, tetapi tentang memberi ruang. Pertemuan terakhirnya dengan Aisyah menjadi penutup yang ia butuhkan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang. Kisah ini tidak ditutup dengan adegan besar atau pengakuan dramatis. Tidak ada janji masa depan, tidak ada akhir bahagia yang mutlak. Yang ada hanyalah dua manusia yang pernah saling berarti, kemudian memilih jalan masing-masing dengan kejujuran. Ahlan Singapore mengajak penonton untuk melihat cinta dari sudut yang lebih sunyi. Tentang bagaimana pertemuan bisa mengubah hidup, meski perpisahan tidak terhindarkan. Tentang bagaimana luka tidak selalu harus disembuhkan oleh orang lain, melainkan dipahami dan diterima oleh diri sendiri. Dan di antara semua itu, Aisyah berdiri sebagai sosok yang tumbuh. Dari gadis yang takut membuka hati, menjadi perempuan yang berani menghadapi perasaannya. Dari seseorang yang melarikan diri dari masa lalu, menjadi pribadi yang berdamai dengannya. Singapura menjadi latar, bukan tujuan. Cinta menjadi perjalanan,
bukan akhir. Dan luka menjadi pelajaran, bukan hukuman. Di sanalah film Ahlan Singapore menemukan napasnya. Sebuah kisah tentang romansa yang tidak selalu berakhir dengan kebersamaan, namun meninggalkan jejak yang mengubah cara seseorang memandang hidup, cinta, dan dirinya sendiri. Meski hidup Aisyah telah kembali pada jalurnya, ada satu fase yang belum benar-benar ia lewati. Fase ketika ia harus menghadapi dirinya sendiri tanpa distraksi apapun. Tidak ada Singapura sebagai pelarian, tidak ada Liam sebagai penopang emosi, dan tidak ada sahabat lama sebagai bayangan masa lalu. Hanya dirinya, dan ruang sunyi yang selama ini ia hindari. Di titik itulah Aisyah mulai benar-benar memahami arti perjalanan yang ia lalui. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu bergerak, berpindah tempat, berpindah fokus, agar tidak perlu terlalu lama berdiam dengan pikirannya sendiri. Namun kini, ia memilih berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk mendengarkan isi hatinya yang selama ini tenggelam oleh ketakutan. Ia mulai menuliskan pengalamannya. Tentang masa kecilnya. Tentang Singapura. Tentang Liam. Tentang cinta yang datang tidak untuk dimiliki, melainkan untuk mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Menulis menjadi cara Aisyah menyusun kembali potongan-potongan dirinya yang sempat tercerai-berai. Dalam proses itu, Aisyah menyadari bahwa luka masa kecil yang selama ini ia benci, justru membentuk kepekaannya. Membuatnya lebih peka pada rasa kehilangan orang lain, lebih berhati-hati dalam mencintai, dan lebih dalam memahami makna kehadiran. Ia berhenti menyalahkan masa lalu. Ia mulai berterima kasih padanya. Singapura kembali hadir dalam ingatannya, bukan sebagai tempat penuh air mata, tetapi sebagai titik balik. Kota di mana ia belajar bahwa mencintai tidak harus berakhir dengan kepemilikan. Bahwa perasaan bisa tulus meski tidak diikat janji. Dan bahwa perpisahan tidak selalu berarti kegagalan. Sementara itu, Liam juga berada pada fase refleksi yang sama. Setelah bertahun-tahun hidup dengan pola yang aman dan terkontrol, ia mulai berani keluar dari zona nyaman. Ia mengambil kesempatan yang dulu selalu ia tolak. Ia membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru, bukan untuk menggantikan Aisyah, tetapi untuk menghormati pelajaran yang ia dapatkan darinya. Ia memahami bahwa perasaannya pada Aisyah tidak perlu dihapus agar ia bisa melangkah. Perasaan itu cukup disimpan sebagai bagian dari perjalanan. Sebagai pengingat bahwa ia pernah berani membuka hati, dan dunia tidak runtuh karenanya. Takdir tidak mempertemukan mereka kembali secara intens. Tidak ada percakapan panjang setelah pertemuan singkat itu. Tidak ada pesan berlarut-larut. Namun justru di sanalah kedewasaan mereka terlihat. Mereka saling membiarkan hidup berjalan, tanpa saling mengikat atau menahan. Aisyah akhirnya memahami satu hal penting. Bahwa ia tidak kehilangan siapapun. Ia hanya melewati satu fase hidup. Dan setiap fase memang memiliki akhirnya sendiri. Dalam satu adegan yang sunyi, Aisyah terlihat berdiri di depan jendela, menatap langit senja. Ekspresinya tenang. Tidak ada lagi kegelisahan seperti dulu. Kamera tidak memperlihatkan siapa yang akan datang dalam hidupnya setelah ini. Film memilih berhenti di sana, membiarkan penonton menafsirkan sendiri. Ahlan Singapore tidak ingin menjawab semua pertanyaan. Ia tidak ingin memberi akhir yang rapi. Karena hidup jarang seperti itu. Film ini memilih kejujuran daripada kepastian. Memilih keheningan daripada jawaban yang dipaksakan. Kisah Aisyah adalah kisah tentang banyak orang. Tentang mereka yang merantau bukan hanya untuk mengejar mimpi, tetapi juga untuk mencari diri sendiri. Tentang mereka yang jatuh cinta di tengah luka, dan harus belajar bahwa cinta bukan obat instan bagi semua rasa sakit. Dan ketika layar perlahan gelap, yang tertinggal bukanlah kesedihan, melainkan perasaan hangat yang samar. Perasaan bahwa meski tidak semua cinta berakhir bersama, setiap cinta yang tulus selalu meninggalkan sesuatu yang berharga. Di sanalah Ahlan Singapore berakhir. Dengan sunyi yang jujur. Dengan luka yang tidak lagi ditakuti. Dan dengan harapan yang tidak berteriak, tetapi tetap hidup. Sunyi yang ditinggalkan film ini bukan sunyi yang kosong. Ia penuh makna, seolah memberi ruang bagi penonton untuk bernapas dan merenung. Setelah semua yang dilalui Aisyah, cerita tidak berhenti hanya pada perpisahan atau kepulangan. Justru di sanalah inti perjalanan Aisyah benar-benar terlihat. Aisyah kini hidup dengan kesadaran baru. Ia tidak lagi mengukur kebahagiaan dari siapa yang ada di sisinya, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Ia belajar menerima bahwa ia pernah terluka,
pernah jatuh, dan pernah ragu, tanpa harus membenci bagian-bagian itu. Semua adalah proses yang membawanya menjadi manusia yang lebih utuh. Ada satu momen kecil yang sangat menentukan. Saat Aisyah menghadiri sebuah acara sederhana, ia bertemu seseorang yang menunjukkan ketertarikan padanya. Bukan Liam, bukan sosok dari masa lalunya. Hanya seseorang baru dengan niat baik. Untuk pertama kalinya, Aisyah tidak langsung menutup diri. Ia juga tidak langsung membuka seluruh hatinya. Ia berada di tengah, di tempat yang sehat. Ia mendengarkan, ia tersenyum, dan ia membiarkan kemungkinan ada tanpa ketakutan berlebihan. Di situ penonton menyadari bahwa perjalanan Aisyah bukan tentang siapa yang ia pilih, melainkan tentang bagaimana ia berubah. Ia tidak lagi dikuasai oleh luka. Ia memegang kendali atas pilihannya sendiri. Liam, di Singapura, juga berada di titik yang serupa. Dalam satu adegan sunyi, ia terlihat berjalan sendiri di tempat yang dulu sering ia datangi bersama Aisyah. Ia berhenti sejenak, bukan untuk meratapi, melainkan untuk mengingat. Wajahnya tidak sedih. Ia tersenyum kecil, seolah berkata pada dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja. Ia memahami bahwa cinta tidak selalu harus dimenangkan. Ada cinta yang hadir hanya untuk membuka pintu, lalu pergi setelah tugasnya selesai. Dan ia menerima itu tanpa kemarahan. Film ini dengan sengaja tidak mempertemukan mereka kembali secara emosional. Tidak ada adegan reuni yang penuh tangis. Tidak ada dialog pengakuan cinta yang terlambat. Karena Ahlan Singapore ingin jujur. Bahwa dalam hidup, tidak semua cerita diberi kesempatan kedua. Namun justru karena itu, kisahnya terasa nyata. Aisyah dan Liam tidak gagal. Mereka bertemu pada waktu yang tidak salah, hanya berbeda tujuan. Mereka saling menyentuh hidup satu sama lain, lalu melanjutkan perjalanan masing-masing dengan bekal yang tidak terlihat, tetapi terasa. Aisyah akhirnya mampu menyebut Singapura tanpa rasa sesak. Ia mampu mengingat Liam tanpa air mata. Ia mampu mengenang masa lalu tanpa ingin kembali. Semua itu adalah tanda bahwa ia telah sembuh, bukan karena lupa, tetapi karena menerima. Di akhir film, Aisyah berjalan di tempat yang ramai, dikelilingi banyak orang, namun ekspresinya tenang. Kamera mengikuti langkahnya perlahan, lalu berhenti saat ia menatap ke depan. Tidak ada dialog. Tidak ada musik yang berlebihan. Hanya tatapan yang penuh keyakinan. Ahlan Singapore menutup kisahnya dengan pesan yang lembut namun kuat. Bahwa cinta tidak selalu datang untuk tinggal. Kadang ia hanya singgah, mengajarkan kita tentang diri sendiri, lalu pergi. Dan itu tidak apa-apa. Karena yang terpenting bukan siapa yang bertahan, melainkan siapa yang akhirnya berani tumbuh. Dan di sanalah kisah ini benar-benar selesai. Bukan dengan kepastian, melainkan dengan kedewasaan. Sahabat dunia wisata. Dari perjalanan Aisyah, Liam, dan semua luka yang ikut merantau bersama mereka, ada satu hikmah besar yang pelan-pelan ingin disampaikan kisah ini kepada kita semua. Bahwa hidup tidak selalu tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menjadi siapa kita setelah kehilangan, pertemuan, dan perpisahan itu terjadi. Ahlan Singapore mengajarkan bahwa luka bukan sesuatu yang harus disangkal atau disembunyikan. Luka adalah bagian dari proses menjadi manusia. Ia tidak selalu datang untuk dihancurkan, tetapi untuk dikenali, dipahami, lalu diterima. Karena ketika kita berhenti lari dari luka, disitulah kita mulai benar-benar sembuh. Film ini juga mengingatkan bahwa cinta tidak selalu hadir untuk dimiliki selamanya. Ada cinta yang datang hanya untuk mengajarkan kita tentang keberanian, tentang kejujuran, dan tentang bagaimana mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Dan itu bukan kegagalan. Itu adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Kisah Aisyah mengajarkan bahwa memilih diri sendiri bukanlah bentuk egoisme. Terkadang, itu adalah satu-satunya cara agar kita tidak kehilangan diri kita sepenuhnya. Bahwa kita berhak tumbuh, berhak berubah, dan berhak melangkah ke masa depan tanpa terus dibelenggu oleh masa lalu. Dan dari Liam, kita belajar bahwa membuka hati memang berisiko. Namun hidup tanpa pernah mencoba mencintai jauh lebih sepi daripada risiko kehilangan itu sendiri. Karena perasaan yang tulus, meski tidak berakhir bersama, tidak pernah benar-benar sia-sia. Ahlan Singapore bukan sekadar film romantis. Ia adalah cermin bagi banyak orang yang pernah merantau, pernah terluka, pernah mencintai, dan pernah harus melepaskan dengan air mata. Kisah ini mengajak kita untuk berdamai,
bukan hanya dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri. Buat kamu yang ingin merasakan langsung kehangatan dan kepedihan kisah ini secara utuh, jangan lupa saksikan film Ahlan Singapore di bioskop atau melalui platform resmi saat sudah tayang. Rasakan sendiri emosi, keheningan. Cerita boleh selesai, tapi pesan hidupnya akan terus tinggal. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal kisah berikutnya. Dunia Wisata untuk kamu yang mencari cerita dan menemukan makna.